Setiap pendidik memiliki cerita, setiap kelompok belajar memiliki perjuangan. Dari ruang-ruang kecil penuh semangat, lahirlah ide-ide besar yang mengubah cara kita belajar dan mengajar. Melalui kebersamaan dalam kelompok belajar, profesionalitas guru tidak hanya meningkat, tetapi juga menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat, karena guru yang hebat adalah mereka yang tak pernah berhenti belajar dan berbagi. Perkenalkan, nama saya Nur Syahida. Saya merupakan salah satu GTK pelopor komunitas belajar di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Berdasarkan hasil diskusi terbuka antar guru di sekolah, masih banyak siswa yang motivasi belajarnya tergolong rendah. Banyak siswa terlihat tidak antusias dalam mengikuti pelajaran, bahkan malas mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Melihat situasi ini, pembinaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan menjadi sangat penting, tidak hanya dalam hal penguasaan materi atau strategi pembelajaran, tetapi juga dalam memahami pendekatan-pendekatan yang mampu membangkitkan semangat belajar siswa, menciptakan suasana kelas yang kondusif, serta membangun karakter siswa secara menyeluruh. Diperlukan sebuah pendekatan yang dapat membangun sinergi antar pendidik secara berkelanjutan, serta mendorong lahirnya praktik pembelajaran yang benar-benar andal dan relevan dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, program SAPA atau Sinergi Aksi Praktik Andal dihadirkan sebagai bagian dari penguatan komunitas belajar di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. SAPA menjadi ruang di mana guru tidak hanya berbagi ide, tetapi juga secara aktif belajar dan bekerja sama, menguji, coba, merefleksi, dan memperbaiki praktik pembelajaran secara kolaboratif. Ini bisa dilihat dari hasil jadwal yang sudah dibuat oleh anggota Kombel itu di bulan Oktober ini. Minggu ke-1 kita pengembangan RPP pembelajaran mendalam. Jika kita sudah mungkin dari ketua dan anggota sudah membentuk jadwal seperti ini, terkadang ada program sekolah yang terisi di jadwalnya seperti itu. Nah, untuk kedepannya bagaimana program komunitas belajar ini ketika sudah ada jadwal yang tertera, namun mungkin ada kegiatan program dari sekolah tiba-tiba masuk ke jadwal Kombel, seperti apa itu? Mungkin menyesuaikan ya. Kalau kita menyesuaikan karena kadang-kadang memang ada sesuatu yang mendesak. Biasanya kan digantikan itu ketika ada sesuatu yang mendesak. Tadi mungkin kendala sama solusinya sudah. Terus di sini Bapak Ibu sebelum melanjutkan ke Kombel lagi, mungkin dari saya nanti akan berikan Bapak Ibu sticky note. Kira-kira menurut Bapak Ibu permasalahan yang terjadi di akhir-akhir ini itu seperti apa? Terus tindakan Bapak Ibu ataupun solusi yang Bapak Ibu ambil itu seperti apa? Mungkin ini akan jadi masukan untuk kami di kepanitiaan Kombel seperti itu. Nah, maksudnya Bu, kayak mungkin ada yang di pembelajaran permasalahannya di Ibu itu sudah ada, terus Ibu sudah punya solusinya gitu, dan ini bisa jadi berbagi ke teman-teman yang lain seperti itu. Berbagi praktik lain. Ya, gitu. Permasalahan begini Bu ya, hasil pembahasan kami itu kan, kami dari Kombel itu kan menyediakan waktu dalam 1 bulannya itu 2 kali, ada di hari minggu pertama sama minggu ketiga. Jadi maksud Masalah keluarga juga boleh. permasalahan dan solusi. Solusi juga. Jadi ini
Ada yang minta solusi, jadi dia punya permasalahan. Dia punya masalah. Kita solusi. Pengen solusi, jadi ini kebetulan solusi bersama. Saya tempelkan yang agak tinggi. Nah, masih ada lagi. Permasalahan yang ditemukan di kelas, terus solusi yang sudah pernah dipakai, Diterapkan. yang diterapkan. Bila saya kena masalah itu. Di kelas kan secara umum. Boleh juga secara umum. Ya, jangan batas nanti. Nah, sini saya tempel. Ya boleh. Jadi nanti yang Ini apa ini? Solusi dalam masalah. Ada yang lagi lipat sedikit. Masalahnya. Materi pembelajaran dan kurang semangat dalam belajar. Solusinya, guru menyiapkan pembelajaran interaktif dengan menyiapkan aplikasi pembelajaran. Setelah diskusi terbuka, anggota Kombel menyusun jadwal. Ada pemanfaatan teknologi digital dengan kolaborasi. Nah, sebelumnya permasalahan yang terjadi di dalam kelas, terkadang ruang kelas tanpa dialog belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rahma bahwa di pembelajaran mendalam itu bagaimana kita membangun suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Nah, di sini saya mengangkat tentang teknologinya. Kolaborasi yang akan saya paparkan hari ini adalah pemanfaatan teknologi digital yaitu Padlet. Meskipun boleh di-scan, kolaborasi di dalamnya membentuk, kita buatkan kelompok-kelompok kecil, biasanya kita menggunakan LKPD. Program SAPA memberi peluang untuk semua guru berbagi praktik baik, serta secara aktif bekerja sama menguji coba dan memperbaiki praktik belajar secara kolaborasi. Guru mengaplikasikan aplikasi yang telah didapatkan dari komunitas belajar. Refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, selain itu refleksi komunitas belajar. Selain berbagi di komunitas belajar SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, saya juga berbagi praktik baik di sekolah lain. PKK Sebatik Tengah, RRI Tarakan, berbagi secara daring, serta menjadi pelopor kegiatan TBM kerjasama dengan Bank Indonesia, serta beberapa instansi yang ada di Pulau Sebatik. Bapak Ibu, akhir kata dari saya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang yang hebat. Saya Saida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalimo SPD, Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Di SMA Negeri 1 Sebatik Tengah, komunitas belajar sangat berjalan dengan lancar. Hal ini didukung dengan antusias dari teman-teman yang selalu memberikan materi atau berkontribusi, khususnya Ibu Nur Sahida SPD yang selalu banyak memberikan materi-materi ataupun berbagi praktik baik dalam rangka kegiatan komunitas belajar ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Permatasari dan saya Mas Kira. ya, kami adalah peserta dari kegiatan in-house training yang diadakan di SMP Negeri 2 Sebatik, yang dimana pematerinya Ibu Nur Syahida SPD, salah satu guru SMA Negeri 1 Sebatik Tengah. Dan berterima kasih atas kehadiran, meluangkan waktunya untuk hadir dan menjadi pemateri di kegiatan in-house training di sekolah kami ini. Ibu Nur Syahida tidak hanya menyampaikan teori ya, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat karakter serta meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar. Terima kasih atas ilmu dan inspirasinya Ibu Nur Syahida. Semoga kolaborasi dapat terus berlanjut di masa mendatang. Amin.